Bab 1168, kakek menderita, tapi cucu menikmati kebahagiaan. Sander Ye juga mengerutkan kening karena merasakan bahayanya. Sander Ye membawa Zala ke tempat Funo berada dan berkata dengan suara yang serius, "Awas." Funo jelas menyadari ada yang tidak beres. Dia melihat sekeliling, tapi saat itu gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apapun. Funo tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan semua orang segera berhenti. Funo berjongkok dan mengendus dengan lembut. Setelah beberapa saat, dia perlahan menoleh ke kanan. Matanya menjadi dingin. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul tidak jauh. Binatang spiritual. Mata Funo bersinar dengan niat membunuh. Semua orang segera bergegas maju. Kali ini, Funo memanggil orang-orang yang bisa bertarung hebat dan kejam. Ketika mereka diberitahu, semua orang bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Di bawah pengepungan semua orang, makhluk spiritual itu langsung ditikam sampai mati dan kemudian dipotong-potong. Daging monster-monster ini adalah suplemen yang bagus. Setelah berhadapan dengan binatang spiritual, semua orang terus bergerak maju dalam kegelapan. Tetapi, tidak lama setelah mereka berjalan, tanah di sekitarnya tiba-tiba mulai bergetar hebat. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Kawanan monsteri. Setidaknya ada ratusan makhluk spiritual. Tapi Funo, sang pemimpin, terlihat sangat tenang. Tiba-tiba dia berkata, "Kaburlah kalian." Setelah mengatakan itu, dia berlari keluar dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Semua orang di lapangan masih sedikit bingung, tapi segera mereka menyadar, sial, mereka mungkin sudah ditipu. Sander Ye dengan cepat menghilang di kejauhan dengan Zala di punggungnya. Semua orang juga berbalik dan lari. Sander Ye sangat laju, dia berlari ke arah Funo. Tetapi, tidak lama setelah berlari, dia menemukan beberapa makhluk spiritual mengejarnya. Sander Ye berbalik dan melihat. Beberapa makhluk spiritual berukuran sama dengan sapi jantan dewasa dan sangat cepat. Sander Ye mempercepat, tetapi ada semakin banyak makhluk spiritual di sekitarnya. Makhluk spiritual itu juga sangat lapar selama ini. Sekarang ketika mereka melihat manusia, mata mereka benar-benar merah, dan mereka sangat bersemangat hingga mereka bahkan lebih cepat. Wajah Sander Ye menjadi gelap. Kalau terus begini, cepat atau lambat mereka akan menyusul. Sander Ye berkata, "Tuan Pagoda, mohon pikirkan caranya." Pagoda kecil berkata, "Lari." Sander Ye. Saat ini, mata Sander Ye tiba-tiba berbinar. Dia menemukan sebuah sungai di depannya. Dia melaju dengan liar dengan Zala di punggungnya. Dia tidak tahu apakah makhluk spiritual itu bisa berenang. Bagaimanapun, dia hanya bisa bertaruh saat ini. Tetapi, begitu dia melompat ke sungai, terdengar beberapa suara cipratan di belakangnya. Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat ini, Zala yang berada di punggungnya tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju makhluk spiritual. Seekor makhluk spiritual bergegas ke depan Zala, dan saat dia membuka mulutnya yang berdarah, Zala menikamnya tepat di kepala. Makhluk spiritual itu melolong dan berkedut beberapa kali di dalam air, sementara Zala berbalik dan menerkam langsung ke makhluk spiritual lainnya. Dia sebenarnya tidak memiliki banyak kultivasi, tetapi dia dapat menghunus pisau dengan sangat cepat dan akurat, dan dia dapat menemukan sudut pisau dengan sangat baik, dan dia dapat mengenai titik terlemah dengan pisaunya. Dengan cara ini, di bawah tatapan Sander Ye, Zala membunuh 3 makhluk spiritual dengan 1 pisau dan 1 orang. Air sungai di sekitar mereka berdua berubah menjadi merah cerah. Setelah beberapa saat, Sander Ye membawa Zala kembali ke darat. Dia menemukan bahwa bahu Zala sudah digigit dan mengeluarkan darah. Sander Ye merobek lengan bajunya untuk membalut lukanya, dan kemudian menemukan beberapa obat penyembuh di cincin penyimpanan untuknya. Saat ini, Zala terus menatapnya, tangan kanannya memegang erat pisau.
Setelah melakukan semuanya, dia berjalan ke tepi sungai. Dia melihat mayat ketiga makhluk spiritual itu. Dia langsung membawa dua makhluk spiritual ke dalam cincin penyimpanan, lalu mengupas kulit dari makhluk spiritual yang tersisa dan mencucinya. Beberapa saat kemudian, Sanderye menyalakan api di depan Zala. Panggang. Zala hanya menatap daging makhluk spiritual di tangan Sanderye. Seiring berjalannya waktu, bau daging itu menjadi semakin kuat, dan Zala tidak bisa menahan tenggorokannya yang bergulung. Melihat adegan ini, Sanderye tertawa. Zala meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Sanderye merobek sepotong daging panggang dan menyerahkannya kepada Zala. Zala menatapnya dan menolaknya. Sanderye menggigitnya, lalu merobek sepotong lagi dan menyerahkannya padanya, tapi dia mengambil potongan yang sudah digigit itu dan kemudian mulai mengunyahnya. Dia makan dengan sangat cepat, menyelesaikan sepotong daging panggang dalam sekejap mata. Kemudian, dia melihat ke arah Sanderye. Sanderye menyerahkan daging panggang di tangannya setelah satu gigitan, dia mengambilnya dan memakannya. Sanderye juga merobek sepotong daging spiritual dan mencicipinya. Biarpun rasanya enak, tetapi rasanya jauh lebih rendah daripada rasa daging kambing. Apalagi karena tidak ada bahan dari Bima Sakti, rasa cukup berbeda. Setelah makan beberapa saat, tiba-tiba, cahaya biru muncul jauh di pegunungan di kejauhan. Cahaya biru itu melesat langsung ke langit, menerangi seluruh langit seperti siang han. Sanderye sedikit menyipitkan matanya, pembentukan. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Zala, apakah kamu bisa berjalan? Zala tidak berkata apa-apa, hanya menatap daging di depannya. Sanderye merobek beberapa potong daging spiritual dan menyerahkannya padanya. Sanderye memandang Zala sebentar dan berkata, apa kamu ingin berlatih? Zala menatap Sanderye. Sanderye berkata, aku bisa mengajari kamu cara berlatih, apakah kamu mau? Zala tidak berkata apa-apa, tapi mengambil sepotong daging spiritual dan menyerahkannya kepada Sanderye. Jelas dia ingin berlatih. Sanderye mengambil daging spiritual dan berkata, aku akan mengajari kamu latihan selanjutnya. Aku akan membacanya dan kamu mendengarkan. Saat dia berbicara, dia perlahan membacakan alam semesta hukum Guanxuan. Zala memandang Sanderye, dia mendengarkan dengan sangat serius. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, apakah kamu yakin ingin mengajari gadis ini berlatih? Sanderye berkata dalam hatinya, Pagoda kecil berkata dengan suara yang serius, gadis ini sudah begitu kejam sekarang. Aku tidak bisa membayangkan seperti apa dia setelah berlatih. Sanderye melirik Zala lalu berkata, hidup tidak adil baginya. Aku ingin memberinya kesempatan yang adil. Tentu saja, aku akan membawanya bersama aku sehingga dia bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Pagoda kecil terdiam. Bakat Zala sangat bagus, dia hanya mengingat kata-kata Sanderye sekali, dan dengan bimbingan, dia mampu mengaktifkan hukum alam semesta hukum Guanxuan untuk pertama kalinya. Betapa hebatnya teknik ini. Begitu dia mengaktifkannya, sisa energi spiritual antara langit dan bumi menyerbu masuk dan mengalir ke tubuhnya. Tetapi, jumlah energi spiritual di dunia ini terlalu sedikit, sehingga semakin sedikit energi spiritual yang berkerumun. Sesaat kemudian, Zala perlahan membuka matanya. Dia menatap Sanderye, lalu dengan cepat berjalan ke sisi daging panggang dan merobek sepotong daging dan menyerahkannya kepada Sanderye. Melihat adegan ini, senyuman muncul di wajah Sanderye. Gadis ini kejam, tapi tidak bodoh. Sanderye tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin menjadi lebih kuat? Zala mengangguk. Setelah bertahan di masa sulit seperti itu, dia mengetahui satu hal dengan sangat jelas, yaitu kalau dia ingin bertahan hidup, dia harus memiliki kekuatan yang kuat. Dia pergi ke Akademi Kuil Dewa justru karena ini. Sanderye memandang Zala,
jika begitu kamu harus mendengarkan aku, bagaimana? Zala menatapnya, sekuat apa jika aku mendengarkanmu? Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, sangat, sangat, sangat kuat. Zala berkata, contohnya. Sander Ye menoleh dan melihat ke arah gunung di kejauhan, lalu berkata, contohnya, kalau kamu menunjuk pelan saja, gunung itu akan rata. Setelah Zala terdiam beberapa saat, dia berkata, baik. Sander Ye mengangguk, mulai sekarang, kamu belajar denganku setiap hari. Setelah kamu selesai membaca, aku akan mengajarimu cara berlatih. Zala memandang Sander Ye, baik. Setelah istirahat sejenak, Sander Ye membawa Zala menuju pegunungan yang jauh dalam perjalanannya. Dia mulai mengajari Zala membaca dan menulis. Gadis ini memiliki ingatan yang sangat baik dan sangat pintar, jadi Sander Ye mengajarinya dengan sangat cepat. Sander Ye tidak ingin dia mengubah apapun, tetapi ingin dia membedakan yang benar dari yang salah dan mengetahui yang baik dan yang jahat. Faktanya, dia sedikit mengagumi Zala. Biarpun pihak lawannya hampir membunuhnya pada awalnya, tetapi dari sudut pandang lain, harus dikatakan bahwa gadis ini dapat tumbuh dalam lingkungan seperti itu, memang sangat luar biasa. Pada saat ini, dia tiba-tiba memahami satu hal, yaitu, tidak akan ada kekurangan orang dengan ketekunan dan bakat besar di dunia ini. Kalau dia, Sander Ye, tidak memiliki latar belakang keluarga ini, dia hanya akan menjadi jenius dengan bakat rendah di alam semesta ini. Saat ini, dia mengagumi kakeknya lagi. Tidak mudah untuk memulai dari awal. Kakek menderita, tetapi cucu menikmati kebahagiaan. Sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Memikirkan hal ini, Sander Ye tidak bisa menahan tawa. Zala melirik Sander Ye tersenyum, sedikit bingung. Merasakan tatapan Zala, Sander Ye segera menghentikan senyumannya, lalu berkata dengan serius, apakah kamu tahu, apa itu orang baik dan orang jahat? Zala menggelengkan kepalanya. Sander Ye berkata, tidak apa-apa, aku akan mengajarimu perlahan-lahan. Ingat, ketika menghadapi orang baik di masa depan, kita tidak bisa membunuh tanpa pandang bulu. Kita harus bersikap masuk akal dan membantu. Saat menghadapi orang jahat, kita harus mengikuti cara kamu. Zala memandang Sander Ye, apakah kamu orang baik atau orang jahat? Sander Ye tersenyum dan berkata, apa kamu ingin membunuhku? Zala berpikir sejenak, lalu mengangguk, aku rasa Lia. Ekspresi Sander Ye membeku, lalu dia bertanya, mengapa? Zala berkata, bunuh kalau mau, tanpa alasan. Sander Ye memandang Zala di depannya dan menghela nafas dalam hatinya. Jalannya masih panjang untuk membuat si kecil ini mengetahui yang baik dan yang jahat. Pada saat ini, cahaya biru lain naik ke langit dari kedalaman pegunungan yang jauh, dan gelombang energi yang kuat menyebar dan kedalaman itu. Sander Ye menarik kembali pikirannya, melihat ke langit, dan berkata, men pergi. Sambil berkata begitu, dia meraih tangan Zala dan berlari menuju kedalaman pegunungan. Surga. Yito Chen berdiri dengan hormat di aula utama. Tidak jauh di depannya, ada seorang lelaki tua yang duduk di sana. Orang tua itu bernama Li Gozhou. Dia berasal dari ras yang sama dengan kepala Akademi Zhou. Ada seorang orang berjubah hitam di belakang orang tua itu. Saat ini, dia menyadari bahwa kepala Akademi Zhou ternyata dari dinasti Zhou yang legendaris. Dinasti Zhou. Kekuatan apa itu? Ini adalah kekuatan puncak dari peradaban kosmik tingkat keempat, dan dikatakan akan segera mencapai peradaban kosmik tingkat kelima. Yang paling menakutkan adalah Ratu Dinasti Zhou adalah wanita dari Dekan Sander Ye, dan kini tidak hanya menguasai paviliun Xianbao tetapi juga masuk dalam kabinet dalam. Bisa dikatakan Ratu Dinasti Zhou adalah wanita terkuat di alam semesta Guanxuan saat ini. Li Gozhou berkata dengan tenang, apakah kamu sudah menemukan orang itu? Yito Chen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, belum. Mata Li Gozhou tiba-tiba menyipit,
dan kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti Yito Chen. Yito Chen dengan cepat membungkuk dan berkata, "Master, Akademi sudah mengirim orang untuk menyelidikinya." Li Gozhou menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu mereka, dinasti Zhou bisa menangani masalah ini sendiri. Kamu boleh pergi." Yito Chen dengan cepat membungkuk hormat dan mundur. Saat ini, orang berjubah hitam di belakang Li Gozhou berkata dengan suara yang serius, "Pengurus Li Go, sejauh yang aku tahu, Kepala Akademi Zhou sudah melakukan sesuatu yang ilegal. Aku khawatir ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini." Li Gozhou berkata dengan dingin, "Tidak peduli dia melanggar hukum atau tidak, tidak ada orang lain yang bisa membunuhnya. Siapapun yang menyinggung dinasti Zhou, semua kerabatnya akan dibantai." Orang berjubah hitam itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku rasa kita harus lebih berhati-hati dalam masalah ini." Klan Tianlong juga. Li Gozhou tiba-tiba mendengus dingin, dengan ekspresi jijik di wajahnya. "Apakah itu klan Tianlong? Itu hanya ras monster tingkat rendah. Bagaimana bisa dibandingkan dengan dinasti Zhou peradaban tingkat kelima? Mereka bahkan tidak layak membawa sepatu dinasti Zhou. Kirim perintah untuk mencari pria bernama Pagoda yang ke seluruh dunia. Kalau ditemukan, 10 klannya akan dibantai sebagai peringatan bagi yang lain." Bersambung.